Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pelajaran IPS kelas 8 semester 1 dengan materi peran dan fungsi keberagaman budaya, konflik dan integrasi sosial. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Dapat menyebutkan beberapa peran keberagaman budaya dalam masyarakat. Kedua, dapat mengetahui penyebab dan solusi timbulnya konflik dalam integrasi sosial. Perbedaan budaya tidak menjadi hambatan bagi terciptanya persatuan bangsa. Jika dikelola dengan bijak, keberagaman budaya menjadi kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Konflik sering disebabkan oleh pertentangan akibat perbedaan kepentingan antar suku, bangsa, agama, budaya, atau mata pencaharian. Adapun peran keberagaman budaya dalam masyarakat Indonesia adalah 1. Saling melengkapi hasil budaya. Kedua, sebagai daya tarik bangsa asing. Ketiga, mengembangkan budaya nasional. Keempat, tertanamnya sikap toleransi. Kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Baiklah, kita bahas yang pertama adalah saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran manusia selalu mengalami proses penyempurnaan. Proses tersebut dapat terjadi melalui akulturasi. Akulturasi terjadi ketika kelompok masyarakat terbuka terhadap pengaruh kebudayaan lain. Contohnya, kebudayaan berupa teknologi pertanian. Melalui akulturasi, cara bercocok tanam dalam budaya satu dan lainnya dapat digabungkan sehingga saling melengkapi. Yang kedua adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Daya tarik budaya Indonesia bagi bangsa asing dapat membawa dampak positif, yaitu sebagai media menjalin kerjasama, sebagai sumber devisa negara dan membuka lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga adalah mengembangkan budaya nasional. Budaya nasional merupakan kebudayaan yang berasal dari berbagai kebudayaan daerah yang diakui sebagai identitas nasional. Salah satu contoh budaya nasional Indonesia adalah batik, yang menunjukkan bahwa pakaian batik dapat mewakili pakaian warga Indonesia dan ditetapkan sebagai budaya nasional. Yang keempat adalah tertanamnya sikap toleransi. Toleransi dapat diwujudkan dalam berbagai sikap seperti menghargai perbedaan budaya dan menghormati kepercayaan agama lain yang dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan yang disesuaikan perkembangan zaman, tetapi tidak menghilangkan unsur kebudayaan itu sendiri. Sikap terbuka masyarakat mendorong inovasi kebudayaan. Salah satu contohnya adalah inovasi batik modern. Baiklah, setelah kita membahas materi tentang peran dan fungsi keberagaman budaya, kita masuk kepada konflik dan integrasi sosial. Yang A yaitu konflik dalam kehidupan sosial. Menurut Sujono Sukanto, konflik merupakan proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan disertai ancaman dan kekerasan. Ada beberapa konflik dalam kehidupan sosial. Yang pertama, bentuk konflik sosial. A. Berdasarkan cakupannya. Konflik berdasarkan cakupannya dibedakan menjadi dua, yaitu konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antar pihak yang memiliki derajat kedudukan berbeda dalam struktur masyarakat yang menunjukkan hierarki status sosial individu atau kelompok. Yang kedua adalah konflik horizontal,
terjadi karena diskusi bersama teman satu kelompok yang memiliki derajat yang sama, adanya kesejajaran dalam status sosial. Contohnya, perbedaan pendapat antar teman ketika berdiskusi di kelas. Yang B, berdasarkan subjeknya. Konflik berdasarkan subjeknya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu konflik intrapersonal, terjadi pada seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini sering disebut konflik batin. Faktor penyebab konflik ini adalah 1. Kelebihan beban pikir atau ketidaksesuaian seseorang melaksanakan peran. Kedua, seseorang tidak memiliki kesesuaian yang cukup untuk melaksanakan perannya. Yang kedua adalah konflik interpersonal. Terjadi antara individu dengan individu lain karena perbedaan kepentingan dan tujuan. Contohnya, konflik antar pertemanan dalam hubungan persahabatan. Konflik ini dapat dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga adalah konflik individu dan kelompok. Terjadi antara individu dan kelompok karena perbedaan kepentingan dan tujuan. Kondisi ini terjadi karena salah satu individu yang bertikai memiliki pengaruh besar dalam kelompok sosial atau masyarakat. Konflik yang terakhir adalah konflik antar kelompok. Terjadi antara suatu kelompok dan kelompok lain. Salah satu ciri konflik antar kelompok yaitu melibatkan massa. Konflik ini cenderung memiliki rasa solidaritas tinggi terhadap anggota kelompok. Contohnya, konflik antar supporter sepak bola dan tawuran. Baiklah, yang terakhir dari bentuk konflik adalah berdasarkan cakupan wilayahnya. Dibedakan menjadi 3 konflik, yaitu konflik lokal. Terjadi dalam suatu daerah atau melibatkan beberapa daerah yang saling berdekatan, misalnya satu desa, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten dan provinsi. Contoh dari konflik lokal masalah keluarga, pekerjaan, politik, sosial, ataupun ekonomi. Yang kedua adalah konflik nasional. Terjadi pada antar kelompok masyarakat yang berada dalam satu negara. Konflik ini melibatkan suku bangsa, etnik, agama, ras yang berbeda, pemerintahan, dan rakyat. Biasanya melibatkan massa dengan jangkauan yang luas. Konflik yang terakhir adalah konflik internasional. Konflik ini melibatkan 2 negara atau lebih. Konflik ini biasa dipicu oleh ekspansi negara-negara kuat atau adidaya terhadap negara-negara lemah. Selain itu, pelanggaran kedaulatan dan intervensi seperti perebutan wilayah, kekayaan laut, dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM merupakan pemicu konflik internasional. Demikian materi kita hari ini, semoga dapat menjadi tambahan pengetahuan anak-anak tentang keberagaman budaya. Materi kita selanjutnya akan membahas materi penyebab, dampak, dan upaya mengatasi konflik sosial. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.